ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Wila sabarta khaffafa angkal bala. Kalau engkau bersabar, maka balakmu, musibahmu akan diringankan oleh Allah. Secara logika saja, ketika Anda sudah menerima ketentuan Allah, siap menerima cobaan ini secara psikologis ya. Begitu kita sudah menerima kenyataan yang ada, ya sudah, itu Allah ringankan beban penderitaan kamu kok. Begini, kita pergi ke sawah, ternyata gagal panen, kelawar, sedih nggak? Pingsan di tengah galang, di pematang, plek, ya kecewa bukan main, pulang nangis, semakin menderita. Begitu Anda bersabar, ya udahlah, barangkali Allah belum waktunya memberi rezeki. Pulang ke rumah, panggil traktor lagi, suruh sawahnya lagi, sebar bibit lagi, tanam lagi. Ringan nggak bebannya? Jadi pada akhirnya kesabaran itu adalah membuat kita lebih bertahan menghadapi segala macam ujian. Semakin banyak keluh kesah menyebabkan Anda patah semangat semuanya itu. Minimal orang bersabar itu adalah bisa terjadi, atau setelah bersabar akan muncul harapan baru. Barangkali nanti panen depan kita jadi. Oke, sekarang kita gagal, kita coba lagi, barangkali yang akan datang kita dapat untung. Nah, ketika Anda sudah memunculkan adanya harapan yang akan datang, akan menumbuhkan semangat Anda bekerja lebih keras lagi, akan menunjukkan etos kerja. Seorang kalau masih ada harapan, itu masih mau berbuat. Tapi kalau sudah hilang harapan, Anda akan mati semangat dan Anda tidak mau bekerja lagi, dan itu namanya putus asa. Dah akhirnya dijualin semua, dah mau usaha lagi lah, berhenti dari usaha. Oke. Wa ahdahalaka amran yuhibbuhu wa tuhibbuhu, dan Allah akan menciptakan sesuatu yang engkau sukai dan Allah sukai. Ya. Wa idza jaza'ta wa taradda, apabila engkau memberikan perlawanan, apabila engkau semakin gaduh, semakin gelisah menghadapinya dengan penuh kekecewaan, ya, sakula alaika albala, maka bencana itu, musibah itu akan terasa semakin berat engkau pikul. Kenapa mobilku hilang? Makin sakit. Kenapa mesti anakku mati? Tidak menerima ketentuan Allah, itu berakibat kepada kita menjadi beban. Ya, makanya saya berkali-kali bilang, ketika menghadapi kesulitan, nggak usah Anda menimang-nimang kekecewaan. Duh, kenapa? Semakin susah. Caranya gimana? Ya minimal dengan mengabaikan. Bagaimana caranya? Coba cari kesibukan. Ketika Anda sakit gigi, sakit kan? Sok berkeluh kesah, aduh sakit, tambah sakitnya. Aduh sakit, dikucel-kucel gusinya, dikasih tembakau, dikasih apa? Semua kata orang diturutin. Kasih tembakau, kasih apa lagi? Garam, kasih apa lagi? Dulu kan belum ada skadon dulu ya, sekarang masih ada skadon. Kasih kita jarak ya, gitu, macam-macam. Menderita, rasa sakit. Ketika Anda rasakan, Anda semakin merasa sakit. Tapi ketika Anda abaikan, Anda mendapat keringanan. Sedang sakit gigi, daripada berkeluh kesah, mengerang-erang kesakitan, ambil aja sapu, nyapu rumah. Atau dengarkan lagu Celine Dion. Atau minimal ambil tas berzikir. Atau baca Quran. Ya, atau dibawa jalan-jalan pemandangan yang indah. Kita abaikan semuanya itu. Ya, kita harus melawan semacam itu. Nanti kalau Anda melawannya banyak berkeluh kesah, Anda akan merasa beban itu semakin berat. Wazadaka minhu uqubatan, dan akan ditambah hukuman Allah, yaitu tambah sakit lagi. Li'tiradika alaihi, karena kau melawan Tuhan.
Tidak menerimakan itu namanya melawan. Seorang hakim ketok palu. Saudara sebagai tertuduh, bukti-bukti semuanya sudah kami pelajari dan Anda tok palu, dihukum 2 tahun penjara. Toh ada usulan, permintaan daripada Tuan Hakim, saya terima. Dari mulai saya terima sampai dalam hukuman itu bisa dapat remisi berkali-kali. Tetapi begitu Anda tidak mendapatkan putusan hakim, ambil sadar tidak adil, kau lempar, dihukum lagi 10 tahun loh. Nah itulah kira-kira seperti itu. Kita kepada Allah juga begitu, udah siap aja, terima aja. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pertimbangannya apa? Kalaupun Anda tetap menolak putusan Tuhan, Anda tidak bisa menghindar kok. Sewayahna sakit, sewayahna sakit. Betul enggak? Anda suka atau tidak suka, Anda tidak bisa berbuat apapun. Kecuali Anda tinggal menyerah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan aneh. Ketika saya mengajak orang menyerah kepada Allah, ya kan, serahkan segala urusanmu kepada Allah. Wah, yang gak bisa Pak Kiai. Kenapa sih yang gak bisa? Tapi dengarkan, seorang camat, para camat dipanggil bupati. Pak Camat, kita ada tour of duty, diputar, dimutasi. Tanya, Pak Rahmat, mau di kecamatan mana? Kita bilangnya, Pak, terserah Bapak saja. Saya siap melaksanakan, siap ditugaskan dimanapun, dimana saja. Kenapa sesama manusia Anda bisa? Saya minta sendiri kok. Banyak atasan nawarin bahwanya terserah kebijakan Bapak saya siap melaksanakan. Kok bisa? Apalagi di tentara, siap laksanakan. Kok bisa? Ya kenapa kepada Tuhanmu nggak bisa? Ada apa sebenarnya dalam pikiranmu itu? Coba ditanya lagi. Penyangkalan semacam itu terjadi dalam otakmu sendiri. Jadi artinya jangan-jangan Anda menganggap Allah itu kecil selama ini. Dikiranya bisa bargaining dengan Tuhan gitu. Iya gitu. Nah ini namanya berpasrah diri kepada Allah, itu namanya aslamtu wajhiya lillahi rabbil alamin. Kuserahkan wajahku pada Allah, yang tunduk sepenuhnya. Itu sababu i'tiradikum alaihi azza wa jalla wa muna'azatikum lahu. Sebabnya engkau selalu menyanggah, engkau selalu melawan keputusan Allah itu adalah wuqufuhum ma'a nufusikum wa ahwiyatikum. Karena selama ini engkau selalu berpihak kepada nafsumu, berpihak kepada hawa nafsumu. Anda mengikuti hawa nafsumu. Nafsunya bilang sebetulnya aku sih untung, apa rugi. Kenapa teman kok tega banget nipu gue ini? Padahal aku kurang seberapa sih bantu dia. Ya kan? Terjadi penyangkalan-penyangkalan semacam itu. Wa aghradikum, dan juga kepentingan Anda sendiri punya kepentingan. Wa hubbukum lidunya, dan juga karena hubbud dunya yang mencengkeram di dalam hatimu itu. Wa hirsukum ala jabha, dan Anda punya keserakahan untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Itulah yang menjadi sebab hambatan Anda selalu menyangkal, selalu menolak putusan-putusan Tuhan itu adalah karena Anda mengikuti hawa nafsumu sendiri. Karena engkau itu terlalu mencintai dunia dan keserakahanmu ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Jadi adalah kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan mengikuti hawa nafsu. Padahal nanti pada akhirnya ketika hawa nafsumu diikuti saja,
semua keinginan nafsumu diikuti terus. Tahu nggak di penghujungnya menghancurkan dirimu kok. Ya, ketika Allah mengabulkan semua keinginan, pengen kaya, kaya, pengen sehat, sehat, pengen beli mobil Jaguar, beli, mobil Rolls Royce, beli. Setelah semuanya dituruti, tahu nggak di ujungnya? Menghancurkan dirimu sendiri. Ujung-ujungnya, ya itulah makanya. Jadi maksud saya, apabila engkau selama ini menerima segala keputusan Allah tidak sepenuh hati, masih ada penyangkalan, masih ada pembangkangan. Kenapa? Ini dijelaskan sebabnya karena kita mengikuti hawa nafsu. Tetapi kembali kepada pemahaman kita awal, sesungguhnya terlepas Anda setuju atau tidak setuju, kita bicara bukan pakai teori tapi pakai realita. Semuanya pakai realita kita, bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dunia sendiri itu sebetulnya keinginan siapa? Anda jadi laki-laki pilihan siapa? Anda lahir di Majalengka pilihan siapa? Namamu Rahmat yang milih siapa? Profil tubuhmu seperti itu, siapa yang memilihkan? Sampai nanti kematianmu tidak ada hak pilih. Anda tidak boleh memilih kematian, harus serahkan, terserah Allah. Saya mau nanya sekarang, mau nggak matinya ketembak? Nggak mau. Mati kena kanker? Mati tenggelam? Mati tabrakan? Ya dasar nggak mau mati. Yang mau mati, mati nggak? Yang menunggu kematian mati nggak? Yang siap mati? Yang menolak kematian? Dan tidak ada kepastian engkau mati di mana. Jadi artinya kita secara totalitar aja siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Nanti pada saatnya kita dapat rezeki, kita bersyukur. Kita dapat belai, ya kita bersabar. Yang penting dalam dunia ini, cobalah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Begini, ini ada dua persepsi ya. Memanfaatkan hidup bermanfaat, beribadah kepada Allah. Di penghujungnya yang diperbanyak nih sholatnya dan berzikirnya dan apa namanya gada-gedeknya, tasbih, tidak produktif. Bukan itu. Itu mah kita lakukan sebagai exercise. Kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan kepada sesama. Yang perlu kasih, yang orang sakit kamu kasih obat. Allah mah nggak pernah sakit. Betul nggak? Kita mencintai sesama makhluknya, siapapun yang susah, dan tidak eksklusif kita berbuat baik kepada satu suku tertentu, agama tertentu, jenis kelamin tertentu, warna kulit, nggak ada. Oleh karena ini putih maka dibantu kulit hitam, nggak usah gitu, nggak ada dikotomi semacam itu. Tidak ada eksklusif. Kita ini kulit semuanya, siapapun yang kita bantu, Allah berterima kasih. Jangan melihat suku, melihat agama, warga negara, level kepada kemanusiaan. Allah sangat berterima kasih. Itu yang menjadi persoalan. Jadi namanya amal soleh itu yaitu kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan kepada alam semesta, menjaga lingkungan hidup, kebersihan, kesehatan, kecerdasan, kemakmuran, keadilan sosial, supervisi hukum, itu pada bidang-bidangnya. Ada yang ibadahnya itu terus berjuang ingin menegakkan supremasi hukum, itu perjuangan. Allah berterima kasih. Ada lagi keadilan sosialnya. Nah,
Kalau Anda sudah sepuh, sudah tenaganya ngopo, ya silahkan. Anda daripada nganggur ya ngadep kulon, la ilaha illallah, enggak masalah. Masih muda-muda begini nggak bertasbih. Iya dong. Jadi artinya bahwa kegiatan-kegiatan sosial kita yang membangun kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, itu semuanya kita lakukan. Nah nanti ketika itu selesai, ya tidak mengurangi ibadah ritual-ritual kita lakukan sesuai dengan SOP-nya ya, sesuai prosedurnya aja kan, tidak mengurangi. Ya semuanya masih berimbang. Karena kita juga perlu berkomunikasi kepada yang sama, kita juga perlu berkomunikasi dengan diri kita sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan kita juga seimbang. Saya kira itu saja. Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.